Selamat siang, dengan saya Ica Delina Manulang, selaku mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi, jurusan Manajemen. Yang saya hormati dosen pengampu saya, Bapak Usni Muharam Ritonga, BA MSCM. Dan yang saya hormati juga teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Baik, sebelum masuk ke inti materi, kita terlebih dahulu membahas pemasaran. Apa sih definisi pemasaran tersebut? Pemasaran ialah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya, atau American Marketing Association. Kemudian, pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, pengertian pemasaran menurut Kotler adalah sebuah proses sosial dan manajerial di mana di dalamnya terdapat individu dan kelompok dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta inginkan. Caranya adalah dengan menciptakan, menawarkan, serta menukarkan sebuah produk yang memiliki nilai dengan pihak lain. Kemudian, menurut Stanton, pengertian pemasaran adalah sebuah sistem total. Sistem total tersebut berasal dari kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis tersebut dirancang untuk merencanakan, menentukan sebuah harga, memberikan sebuah promosi, serta mendistribusikan barang yang akan memuaskan keinginan juga jasa baik pada konsumen terdaftar maupun konsumen potensial. Kemudian, kita masuk ke nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap nilai, di mana perusahaan harus mempertimbangkan nilai dalam mengembangkan produk atau jasa sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Terdapat 3 kemungkinan nilai oleh pelanggan. Poin pertama, nilai pelanggan atau nilai yang dipersepsikan pelanggan. Ialah selisih antara nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total, atau dengan kata lain, nilai pelanggan adalah selisih antara nilai yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan sesuatu produk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Poin kedua ada nilai pelanggan total. Nilai pelanggan total ialah sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Sedangkan biaya pelanggan total ialah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang produk atau jasa. Kemudian kita masuk ke dimensi nilai pelanggan. Ada 2 dimensi yang terkait dengan nilai, yaitu apa yang diperoleh konsumen dan apa yang dikorbankan konsumen. Dari sisi yang diperoleh konsumen, ada 3 manfaat yang membentuk nilai, yaitu poin pertama nilai fungsional atau instrumental. Nilai fungsional terkait dengan seberapa baik karakteristik kegunaan atau kinerja produk. Terdapat 3 sumber nilai fungsional. Yang pertama, ketepatan. Yang kedua, kesesuaian kinerja. Dan yang ketiga, kesesuaian konsekuensi atau hasil strategis. Poin kedua, nilai pengalaman atau hedonik. Nilai pengalaman atau hedonik ini terkait dengan seberapa mampu produk memberikan pengalaman, perasaan, dan emosi yang diinginkan konsumen. Poin ketiga ada nilai simbolik atau ekspresif. Nilai simbolik atau ekspresif ialah simbolik atau ekspresif berkaitan dengan beberapa besar kecenderungan konsumen mengasosiasikan diri dengan makna psikologis produk. Produk-produk tertentu seperti barang-barang mewah, memiliki nilai prestis, dan terdapat mencerminkan siapa pemilik atau penggunanya. Kemudian, dimensi nilai pelanggan dari sisi gift. Keduanya mengidentifikasi nilai biaya atau pengorbanan atau cost or sacrifice value. Sebenarnya, nilai ini merupakan pengurang, akan tetapi dapat pula dijadikan sebagai bahan jualan atau selling point. Apabila biaya atau pengorbanan untuk memperoleh produk lebih rendah dibanding pesaing, pusat perbelanjaan Carrefour menggunakan pendekatan ini. Perusahaan ini menyatakan apabila ada harga yang lebih murah, kami berani membayar selisihnya. Kemudian, kita masuk ke sumber nilai pelanggan. Umumnya para ahli tidak memerinci sumber nilai pelanggan karena seolah-olah ada kesepakatan di antara mereka bahwa sumber nilai adalah produk atau merek. Ternyata, terdapat 5 sumber nilai menurut penelusuran Smith
dan Colgate, yakni poin pertama ada informasi. Informasi dihasilkan melalui iklan, hubungan masyarakat, atau public relation, dan manajemen merek seperti kemasan, label, dan instruksi informasi. Memungkinkan konsumen mengetahui nilai-nilai fungsional, hedonik, simbolik, dan biaya atau pengorbanan sehingga dapat mengambil keputusan lebih cepat. Yang kedua ada produk. Produk secara langsung menghasilkan nilai-nilai fungsional, hedonik, simbolik, dan biaya atau pengorbanan sehingga dapat mengambil keputusan lebih cepat. Poin ketiga ada interaksi. Interaksi antar konsumen dengan karyawan perusahaan maupun dengan sistem yang diciptakan perusahaan. Misalnya ATM, dapat memberikan nilai-nilai fungsional, hedonik, simbolik, dan biaya atau pengorbanan. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan juga menjadi salah satu sumber nilai. Pengelolaan lingkungan sebagai sumber nilai dapat ditemukan pada eceran, restoran, bank, atau pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Poin kelima adalah transfer kepemilikan. Transfer kepemilikan merupakan sumber bagi keempat tipe nilai yang telah disebutkan. Sumber ini terkait dengan accounting seperti pembayaran dan penagihan, pengantaran atau termasuk pengepakan, penjemputan, pengapalan dan penelusuran atau tracking, dan pengalihan kepemilikan seperti kontrak, copyright, agreement, dan pemberian nama atau merek. Next, kemudian masuk ke kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction adalah suatu tingkatan di mana perkiraan kinerja produk sesuai dengan harapan pembeli. Kepuasan pelanggan bergantung pada perkiraan meningkatkan nilai produk dalam rangka memenuhi harapan pelanggan tersebut. Kualitas produk merupakan fokus utama dalam perusahaan. Salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan kepada pelanggan yang melebihi atau paling tidak sama dengan kualitas produk dari pesaing. Kemudian, masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Poin pertama ada kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Poin kedua ada kualitas pelayanan. Terutama untuk industri jasa, konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Poin ketiga ada emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Poin keempat ada harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Poin kelima ada biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Kemudian kita masuk metode mengukur kepuasan pelanggan. Ada 4 metode yang bisa digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu poin pertama, sistem keluhan dan saran. Perusahaan yang memberikan kesempatan penuh bagi pelanggannya untuk menyampaikan pendapat atau keluhan merupakan perusahaan yang berorientasi pada konsumen. Poin kedua, survei kepuasan pelanggan. Menurut Tejiptono, tahun 2006, pengukuran kepuasan konsumen dengan survei ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, poin pertama directly reported satisfaction, ialah pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan dengan skala berikut, sangat tidak puas, netral, maupun puas, ataupun sangat puas. Poin kedua, derived dissatisfaction. Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yakni besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya yang mereka rasakan. Poin ketiga ada problem analysis. Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk mengungkapkan dua hal pokok. Pertama, masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan. Kedua, saran-saran untuk melakukan perbaikan. Kemudian,
Poin keempat, importance performance analysis. Dalam teknik ini, responden diminta untuk meranking berbagai elemen atau atribut dari penawaran berdasarkan derajat. Pentingnya setiap elemen tersebut. Selain itu, responden juga diminta meranking seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen atau atribut tersebut. Poin ketiga ada ghost sorting. Metode ini dilaksanakan dengan mempekerjakan beberapa orang dari perusahaan untuk bersikap sebagai pelanggan di perusahaan pesaing dengan tujuan para ghost shopper tersebut dapat mengetahui kualitas pelayanan perusahaan pesaing sehingga dapat dijadikan sebagai koreksi terhadap kualitas. Poin keempat ada analisis pelanggan yang hilang. Metode ini dilakukan perusahaan dengan cara menghubungi kembali pelanggannya yang telah lama tidak berkunjung atau melakukan pembelian lagi di perusahaan tersebut karena telah berpindah ke perusahaan pesaing. Selain itu, perusahaan dapat menanyakan sebab kepindahan pelanggan ke perusahaan pesaing. Selanjutnya, masuk ke loyalitas. Loyalitas dapat diartikan sebagai suatu kesetiaan. Kesetiaan ini diambil tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri. Kemudian kita masuk ke loyalitas pelanggan. Griffin dalam Restuadi mendefinisikan pelanggan yang loyal adalah orang yang melakukan pembelian berulang secara teratur, membeli antar lini produk dan jasa, mereferensikan kepada orang lain, menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. Indikator loyalitas menurut Zedham adalah secara terus-menerus melakukan word of mouth communication. Kedua, tidak mempunyai keinginan untuk berpindah ke pesaing. Ketiga, membeli lebih banyak produk dari perusahaan. Kemudian, membangun loyalitas pelanggan. 3 cara dalam membangun loyalitas pelanggan, yaitu pertama, perusahaan perlu membangun fondasi yang kuat untuk menciptakan loyalitas pelanggan dengan cara melakukan strategi pemasaran yang tepat dan menyampaikan layanan dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Kedua, membangun ikatan yang kuat dengan pelanggan melalui program relationship marketing. Ketiga, perusahaan perlu mengidentifikasikan dan mengeliminasi faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya pelanggan dan berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian kita masuk ke dalam tingkat hubungan dengan pelanggan, yaitu yang pertama, biasa. Wiraniaga menjual produk namun tidak menghubungi pelanggan lagi. Yang kedua, reaktif. Wiraniaga menjual produk dan meminta pelanggan menghubunginya jika mempunyai suatu keluhan. Ketiga, bertanggung jawab. Wiraniaga menghubungi pelanggan setelah penjualan untuk menanyakan apakah produk atau layanan memenuhi harapan pelanggan atau tidak. Yang keempat, proaktif. Wiraniaga menghubungi pelanggan dari waktu ke waktu dengan saran untuk peningkatan penggunaan produk. Kelima, kemitraan. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan pelanggan untuk mencapai penghematan bagi pelanggan atau membantu pelanggan bekerja lebih baik. Kemudian, hubungan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Yang pertama, pengaruh hubungan nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. Sebuah produk dikatakan mempunyai nilai yang tinggi di mata pelanggan apabila mampu memberikan kualitas, manfaat, dan pengorbanan yang seminimal mungkin. Kedua, pengaruh hubungan antara nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Nilai bagi pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini berarti bahwa semakin baik nilai bagi pelanggan yang diberikan perusahaan, maka pelanggan semakin merasa loyal terhadap produk. Ketiga, pengaruh hubungan antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Tingkat kepuasan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah berputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan efektivitas iklan, dan meningkatkannya reputasi bisnis. Keempat, ada pengaruh nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan nilai pelanggan.
Dan kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Artinya, semakin baik nilai pelanggan dan semakin baik kepuasan pelanggan terhadap produk yang ada, maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas pelanggan. Sekian dari hasil presentasi materi saya mengenai pemasaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.